Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu jamaah pengajian Mushola Assalam rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan pembahasan tentang Nubdhatun fil Aqidah al-Islamiyah, pembahasan sederhana tentang akidah Islam yang sahihah, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana sering saya sampaikan bahwa akidah Islam dibangun di atas rukun iman, sehingga pembahasan yang kita sampaikan adalah pembahasan yang berkaitan tentang rukun iman. Dan kita sampai pada pekan yang lalu iman kepada malaikat. Pada pekan lalu kalau tidak salah juga telah disampaikan beberapa hal tentang nama-nama
juga tugas-tugas mereka semuanya. Kemarin telah kita sampaikan ada malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, kemudian malakul maut, malaikat maut, kemudian malaikat Malik yang menjaga neraka, kemudian kemarin juga kita sampaikan Raqib dan juga malaikat Atid, dan kita sampaikan bahwa Raqib dan Atid itu bukan nama bagi malaikat, namun Raqib dan Atid itu adalah sifat bagi malaikat yang mencatat amal kebaikan dan keburukan seorang hamba. Dan yang terakhir kemarin kita sampaikan ada malaikat yang tugasnya adalah bertanya kepada mayit ketika dia telah diletakkan di kuburannya, yang kita kenal dengan malaikat Munkar dan Nakir. Kemarin telah disampaikan juga bahwa di antara sifat malaikat Munkar dan Nakir sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, atahu malakani aswadani azraqani. Kalau mayit telah diletakkan di kuburan, maka akan mendatanginya dua malaikat hitam dan biru. Dua-duanya hitam, dua-duanya biru. Nggak tahu, saya kemarin juga telah sampaikan, saya juga belum tahu bagaimana modelnya, dan yang sudah lihat pun mereka tidak bisa memberitahu. Jadi ya nanti insya Allah kita akan melihat sama-sama pertanyaan, dan yang lebih penting adalah kita siapkan jawaban bagi kedua malaikat tersebut yang telah akan menanyai kita semuanya. Banyak-banyak mengucapkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, agar kita diberikan keteguhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini sebelum kita masuk kepada iman yang ketiga, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah, ada satu pembahasan yang ditulis oleh penulis Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Di sini beliau menyebutkan bantahan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan bantahan bagi sebagian orang yang menganggap bahwa malaikat itu adalah bukan makhluk yang bersosok ya, maksudnya ya ada bentuknya dan ada sosoknya. Di sini saya bacakan, waqad antara qaumun minaz zaidin kaunal malaikati ajzama. Sebagian kelompok dari orang-orang yang menyimpang, ini perlu saya sampaikan karena bisa jadi syubhat ini tidak begitu terkenal bagi kita, tapi dalam rangka untuk menutup pintu celah agar tidak masuk syubhat-syubhat tersebut. Wa qad anqara qaumun minaz zaidin qaulal malaikati ajzam. Ada sebagian kelompok dari orang-orang yang menyimpang, mereka mengingkari bahwasanya malaikat itu punya jisim. Jisim itu jasad, bersosok dan berbentuk. Terus apa yang mereka katakan? Qalu innahu ibaratun an quwal khair al-kaminah fil makhluqat. Wa hadha takdzibun li kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ijma'il muslimin. Mereka mengatakan bahwasanya malaikat ini ibarat dia kekuatan yang baik yang sifatnya abstrak. Abstrak itu dia enggak berbentuk.
Kalau konkret itu kan berbentuk, ya abstrak itu nggak berbentuk. Pokoknya kekuatan kebaikan yang sifatnya abstrak yang ada pada alam semesta ini. Maka ini jelas adalah pernyataan keyakinan yang menyelisihi Al-Quran dan menyelisihi Sunnah Nabi Muhammad dan bahkan menyelisihi kesepakatan para ulama. Karena Al-Quran menyampaikan melalui ayat-ayatnya bahwasanya malaikat itu punya sosok, punya bentuk, punya jasad. Nabi Muhammad juga menyampaikan hal yang serupa. Bahkan seluruh ulama mereka sepakat bahwasanya malaikat itu berbentuk, punya jasad. Bagaimana bentuknya? Nah, ini yang kita tidak mengimani sesuai yang ini yang kita tidak mengimani kecuali mengimani apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan. Di antaranya ini kita sebutkan beberapa ayat dan hadis Nabi Muhammad yang menunjukkan bahwasanya malaikat itu berbentuk dan punya jasad. Di antaranya Asy-Syaikh menyebutkan firman Allah Ta'ala di dalam surat Fatir. Allah Ta'ala berfirman, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Segala puji hanya milik Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang telah menjadikan malaikat sebagai utusan-utusannya. Uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba', yang telah menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan Allah, dan mereka malaikat memiliki sayap. Ada yang punya 2, ada yang punya 3, dan ada yang punya 4. Berarti di sini menunjukkan malaikat itu punya bentuk, dan di antara sifat dan bentuk yang Allah gambarkan, malaikat punya sayap. Terus gimana sayapnya? Wallahu a'lam bishawab. Nabi Muhammad mengatakan Jibril memiliki berapa sayap? Sering kita sampaikan berapa sayap? 600 sayap. Maka ini juga menunjukkan bahwasanya malaikat itu berbentuk, ada sifatnya, bukan sesuatu yang abstrak. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang sifat malaikat. Di antara sifat malaikat, ketika mencabut nyawa orang-orang yang kafir kepada Allah, malaikat mencabut nyawanya sambil memukul wajah dan bagian belakang orang-orang kafir. Kalau sesuatu yang abstrak gak berbentuk, terus gimana cara mukulnya? Maka karena malaikat itu bisa memukul, maka otomatis malaikat itu punya bentuk. Allah Ta'ala berfirman, walau tara id yatawaffal ladzina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Kalau kamu melihat ketika orang-orang kafir itu wafat, dicabut nyawanya oleh malaikat, saat itu malaikat apa yang mereka lakukan? Yadribuna wujuhahum, wajah orang-orang kafir itu dipukuli oleh malaikat. Wa adbarahum, dan sisi belakangnya juga dipukuli oleh malaikat. Seperti yang saya sampaikan, kalau tidak punya jasa, tidak berbentuk, tidak bersosok, maka bagaimana cara memukulnya? Berarti di sini menunjukkan malaikat itu berbentuk. Di antara yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Ya, Allah Ta'ala berfirman, sekiranya kalian melihat ketika orang-orang yang berbuat zalim, mereka pada saat sakaratul maut, pada saat mau meninggal dunia, apa yang Allah ceritakan? Wal malaikatu basitu aydihim, dan saat itu malaikat-malaikat membentangkan tangan mereka. Berarti di sini menunjukkan malaikat itu punya tangan. Tapi bagaimana bentuknya? Wallahu a'lam bishawab. Oke, Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala berfirman tentang penduduk surga.
ketika mereka awal kali masuk surga, ketika semuanya sudah melewati sirat, kemudian sudah melewati Qantarah, setelah itu mereka masuk ke dalam surga. Lihat apa yang Allah ucapkan. Allah Ta'ala berfirman, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Dan saat orang-orang masuk surga melalui pintu mereka masing-masing. Karena seseorang ketika nanti di hari kiamat dan ditakdirkan oleh Allah, dicatat oleh Allah masuk surga, maka mereka akan masuk surga melalui pintu masing-masing sesuai dengan amal ibadah. Berapa jumlah pintu surga? 8. Ada pintu namanya pintu Royan. Apa pintu Royan? Pintu untuk orang yang ahli puasa. Ada pintu sholat, ada pintu jihad, dan berbagai macam pintu yang lain. Apa kata Allah? Dan malaikat menjumpai orang-orang yang beriman di setiap pintu. Berarti di setiap pintu itu ada malaikat. Apa mengucapkan selamat datang? Apa yang malaikat ini ucapkan? Salamun alaikum bima sabartum. Selamat kalian, sejahtera kalian, karena kalian dulu di dunia sudah sabar. Fa ni'ma 'uqbad-dar. Maka surga ini adalah tempat kembali yang terbaik untuk kalian semua. Di sini ada dua hal yang menunjukkan malaikat itu punya sosok. Yang pertama, malaikat nunggu di depan pintu surga. Kalau abstrak, terus gimana bentuk nunggunya? Terus yang kedua, malaikat mengucapkan ucapan selamat datang. Apa yang mereka ucapkan? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad-dar. Ini ucapan redaksi yang keluar dari malaikat. Selamat kalian karena kalian telah sabar di dunia, dan surga menjadi tempat kembali yang terbaik untuk kalian semuanya. Maka malaikat punya jasad, punya bentuk dan bersosok. Ini contoh semuanya dari ayat Al-Quran. Sekarang saya dikasih contoh, atau Syekh memberikan contoh dari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda tentang hari Jumat. Idza kana yaumul Jum'ah kana ala kulli babin min abwabil masjid malaikah. Setiap hari Jumat, maka di setiap pintu, di pintu-pintu masjid ada apanya? Ada malaikat. Yaktubunal awal fal awal. Malaikat ini mencatat siapa yang datang pertama, datang kedua, datang ketiga. Fa idza jalasal imam tawau as-suhuf waja'u yastami'una dzikra. Kalau imamnya sudah naik, sudah mulai mengucapkan khutbahnya, maka malaikat nutup, bukan pintu, nutup bukunya, nutup lembaran catatannya. Waja'u yastami'una dzikra. Dan malaikat kemudian duduk ikut mendengarkan. Tadi disebutkan malaikat ketika mencabut nyawa orang yang zalim, mereka membentangkan tangan. Berarti mereka punya tangan. Ketika hari Jumat, imam sudah naik mimbar, imam sudah mulai berkhutbah, malaikat menutup lembaran-lembaran catatannya. Habis itu mereka duduk dan mereka mendengarkan. Berarti kalau mereka mendengarkan, mereka punya pendengaran. Entah bagaimana modelnya, punya telinga, alat yang digunakan untuk mendengarkan. Cuman bagaimana bentuk telinganya, itu bukan urusan kita. Yang penting kita tahu bahwasanya malaikat itu punya tangan, malaikat itu punya bentuk, malaikat itu punya jasad, malaikat itu punya pendengaran. Bagaimana bentuknya? Wallahu a'lam bisawab. Maka di sini ayat-ayat ini wa hadhihi nusus sharihatun fi annal malaikata ajsam la huwa ma'nawiyah kama qala zairuna wa ala muqtada hadhihi nusus ajma'al muslimun. Maka kata beliau, nas-nas ini sangat jelas, dalil-dalil ini sangat jelas bahwasanya malaikat adalah ajsam. Ajsam itu yang punya jasad, punya badan, punya bentuk dan bersosok, bukan ibarat kuat
wilayah kekuatan yang abstrak maknawi, bukan. Maka disinilah para ulama mereka sepakat bahwasanya malaikat itu memiliki sosok, memiliki bentuk dan memiliki sifat-sifat jasad layaknya sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan dan Nabi Muhammad SAW sampaikan. Oke, Bapak dan Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, satu hal yang ingin disampaikan dan ini inti akidah. Kita kalau berbicara dalam masalah gaib, dalam masalah gaib itu contohnya malaikat gaib, contohnya sifat-sifat Allah juga gaib. Maka ahli sunnah wal jamaah yang kita belajar sekarang, akidah ahli sunnah wal jamaah, kita belajar kemarin tentang iman kepada Allah. Di antara iman kepada Allah adalah mengimani bahwasanya Allah punya sifat dan Allah punya apa? Punya nama. Nah sekarang kita masuk beriman kepada malaikat. Di antara bentuk malaikat, Allah Ta'ala menyampaikan malaikat punya sayap, malaikat punya tangan, malaikat duduk dan mendengarkan, berarti malaikat punya pendengaran dan seterusnya. Ini hal-hal yang gaib. Maka ahlu sunnah wal jamaah mereka mengatakan naduru ma'ad dalil haitsu daro. Imam Sufyan ibn Uyainah rahimahullah mengatakan ahlu sunnah wal jamaah yaduruna ma'ad dalil aina madaro. Ahlu sunnah wal jamaah berjalan bersama dalil Al-Quran dan sunnah kemanapun dalil ini berjalan. Kalau dalilnya berjalan ke kanan, ya kita ngikuti kanan. Kalau dalilnya berjalan ke kiri, ya kita mengikuti dalil berjalan ke kiri. Ahlu sunnah wal jamaah mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Kalau kebenaran ada dalilnya, sami'na wa ata'na, kita ikut. Kita ikut. Al-Quran menyampaikan Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah turun dari langit menuju langit dunia. Ini semuanya menunjukkan Allah itu turun misalkan. Kemudian Allah itu punya wajah misalkan. Kemudian Allah itu punya tangan. Maka bagaimana bentuknya? Karena Al-Quran dan hadis atau dalil tidak menyebutkan, ya sudah kita ikuti apa adanya. Yang penting dalil mengatakan A dan dalil tidak merinci apa yang itu menjadi konsekuensi A, ya sudah kita pokoknya kita beriman bahwasanya dalil mengatakan A, kita beriman A. Dalil mengatakan malaikat seperti ini, seperti ini, seperti ini, ya sudah kita katakan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kita mengatakan seperti yang dikatakan Al-Quran dan Sunnah. Kita diam seperti Al-Quran dan Sunnah juga diam. Kalau Al-Quran dan Sunnah tidak berbicara, ya sudah kita tidak usah ikut berbicara. Ustaz, kalau seperti ini malaikat ada bentuk, ada jasad, berarti malaikat ini jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Al-Quran diam, tidak menyampaikan malaikat itu laki, malaikat itu perempuan, ya sudah kita ikut diam. Nabi Muhammad tidak menyampaikan malaikat itu laki-laki atau malaikat itu perempuan, ya sudah kita diam. Kita hanya berbicara sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran dan hadis. Kita diam seperti Al-Quran dan hadis juga diam. Maka seperti ini karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amirruha kaifa ja'at. Kata para ulama yang lain, mereka mengatakan sudah imani, jalankan dalil-dalil sebagaimana dalil itu menunjukkan seperti ini, ya sudah kita seperti ini, menunjukkan seperti itu, ya sudah kita seperti itu, tanpa terlalu masuk dan berbicara apa yang tidak dibahas oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, barusan saya sampaikan ketika Al-Quran diam tidak berbicara jenis kelamin malaikat, ketika Rasulullah diam tidak berbicara jenis kelamin malaikat, maka kita juga diam. Maka jangan sama, jangan seperti orang-orang kafir. Mereka memberikan jenis kelamin kepada malaikat dengan jenis kelamin apa? Perempuan. Ada satu faedah nanti yang di sini saya sebutkan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Najm. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Najm.
27. Innal ladzina la yu'minun bil akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhirat. Apa yang mereka katakan? La yusammunal malaikata tasmiyatal untha. Mereka memberikan nama-nama malaikat dengan nama-nama untha. Untha itu artinya perempuan. Ada satu faedah yang disebutkan oleh, dapat faedah ini anak dari Ustaz Aminur Baiz hafizahullah ta'ala. Dalam ayat ini kita tahu bahwasanya orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, mereka menisbatkan perempuan kepada siapa tadi? Malaikat. Untuk selain mereka, mereka kasih yang jelek-jelek. Tapi untuk mereka tidak mau diberikan yang jelek. Kalau untuk malaikat, mereka nisbatkan malaikat dengan nama perempuan. Tapi kalau untuk mereka sendiri, apakah mereka mau punya anak perempuan? Bagaimana keadaan orang kafir dan musyrik saat itu? Jahiliyah tidak mau. Dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib. Allah Ta'ala berfirman, wa idza busyira ahadukum bil untha. Kalau mereka diberikan kabar gembira dengan anak perempuan, apa yang terjadi? Dhalla wajhuhu muswadda. Ketika lahir muncul anak perempuan, wajahnya muram, wa huwa kadhib, dan dalam keadaan tidak senang, marah kalau punya anak perempuan. Mungkin sebagian kita nggak marah, tapi kayak ada istilah, aduh, kalau anaknya pertama perempuan, ya nggak marah, cuma tuh pengennya mau nih, nah, kok matune malah begitu. Ini kalau orang-orang musyrikin, mereka memberikan kepada malaikat nama-nama perempuan, mereka menisbatkan malaikat ini jenis kelaminnya perempuan. Tapi kalau untuk mereka sendiri, mereka tidak mau perempuan. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat An-Najm juga? Allah Ta'ala menyampaikan, tilka idzan qismatun diza. Oh, kalau seperti itu berarti itu adalah pembagian yang diza. Diza itu gak adil. Kalau untuk mereka perempuan gak mau, tapi kalau untuk yang lain dikasih yang perempuan-perempuan. Maka kebiasaan orang musyrikin juga sama. Tilka idzan qismatun diza. Ketika berjual beli, takar menakar. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau mereka ditakar oleh orang, mereka mintanya yang sempurna. Tambahin. Ya bukan hanya sempurna, tapi tambahin. Kadang ambil sendiri, tak taruh sendiri. Wes boleh kemas bawah lah. Beli mangga sudah sekilo, si mana paling sedopil. Ya Allah kirim. Hati-hati, jangan seperti itu. Kok yang itu jualnya gak ridho gimana? Kita makan yang haram. Ini kadang kalau ya nawar itu boleh, tapi kadang nawar janganlah nakar-nakar banget. Ini ibu-ibu yang ahli menawar ya biasa saja nawarnya. Saya dapat pelajaran dari Ustaz Firan, ya sudah, ketika kita beli sesuatu, kalau memang kelebihan ya sudah, itu anggap aja sebagai sedekah. Dan ini sodakoh sir, sodakoh yang gak diketahui oleh orang. Berapa Bu? 50.000. Anggap aja kalau lebih sedekah. Ya kalau mau nawar boleh, bukan berarti gak boleh nawar. Berapa? 50.000. Ya wis 15.000 pas wis. Ya mulu tapi ojo nawar ya nawar, tapi ya jangan seperti itu. Oke. Mereka untuk malaikat mintanya perempuan, tapi untuk diri sendiri nggak mau perempuan. Mereka kalau minta untuk diri sendiri dalam takar menakar, mereka pingin full. Tapi kalau mereka menakar untuk orang lain, dikurang-kurangi. Makanya Allah Ta'ala murka, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Maka tadi saya sampaikan, Allah Ta'ala berfirman, tilka idzan qismatun diza. Maka yang seperti itu adalah hal yang
nggak nggak setara. Nih, surat An-Najm juga Allah Ta'ala berfirman, afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra alakumul dzakaru wa lahul untha. Jadi nama-nama berhala apa yang terkenal kita lihat tuh, Lata, Uzza, Manat, itu nama dalam bahasa Arab bentuknya muannats. Jadi berhala-berhala ini bentuknya perempuan. Alakumud dzakar walahul untha. Kamu pinginnya laki-laki, tapi kalau kamu nisbatkan kepada Allah, dalam ayat ini juga dinisbatkan kepada malaikat perempuan, tapi kamu sendiri nggak suka perempuan, tilka idzan qismatun diza, kata Allah, maka itu adalah pembagian yang tidak adil. Kamu pengen yang baik-baik, tapi diberikan kepada orang yang tidak baik. Walaupun perempuan atau laki, bagi kita sama-sama baik, cuman bagi mereka karena perempuan adalah sesuatu yang tidak baik, jadi mereka berikan kepada orang, mereka mintanya yang laki-laki. Maka karakter seperti ini saya dapat dari Ustaz kami Nur Bait hafizahullah taala. Ternyata karakter seperti ini ada pada kita semua. Karakter untuk orang yang tidak baik, tapi untuk diri kita yang baik-baik. Sebentar, saya sebutkan ayat. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 267. Lihat apa yang Allah sampaikan. Allah Ta'ala berfirman, wala tayam ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wala tayammamu al-khabith wala tayammamul khabith minhu tunfiqun wa lastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fihi. Janganlah kalian memilih yang buruk, jangan milih yang buruk. Buat apa yang buruk? Ternyata kata Allah, minhu tunfiqun, yang dengan yang buruk itu kamu berikan kepada orang lain. Walastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fi, dan kamu sendiri sebenarnya sudah tidak ingin ngambil barang itu. Jadi di antara kesempurnaan ketika memberikan kepada orang adalah berikan sesuatu yang memang baik, layak pakai. Misalkan yang dikasih sudah bolong-bolong misalkan, atau ya ini udah apa ini kan masih layak pakai, paling bolong ini ngisor yuk. Tapi kalau yang kita pakai ya udah jajal tinggal di sampean dewe wis bolong. Tapi kalau untuk orang lain orang kompon paling bolong ini ngisor orang ketok si cocok. Tapi kalau kita pakai sendiri gas wis bolong. Makanya Allah Ta'ala berfirman, wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fi. Ternyata karakter seperti inilah karakter yang turun temurun dari orang-orang musyrikin. Maka jangan sampai kita ya sedikit-sedikit lah untuk meninggalkan yang seperti itu, berikan yang layak pakai. Kalau memang kita sendiri sudah nggak mau pakai, ya sudah, misalkan baju kalau memang nggak mau dipakai karena jelek, karena ada cacat misalkan, nggak usah kasih ke orang, gunting-gunting jadiin sarpen misalkan. Oke, Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati dan juga diberkahi oleh Allah Ta'ala, itu sedikit terkait pembahasan tentang malaikat. Di akhir pembahasan bahwasanya malaikat itu berbentuk, ada sifat-sifat yang menunjukkan malaikat itu ada ajsam, jisim, atau ada jasadnya. Sekarang kita masuk pada iman yang ketiga, al-iman bil kutub, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dimaksud dengan kitab? Beliau katakan di sini, al-muradu biha huna, yang dimaksud dengan kitab, sebelum membahas tentang beriman kepada kitab, yang dimaksud dengan kitab adalah al-kutub allati anzalaha ta'ala ala rusuli rahmatan lil khalqi wa hidayatan lahum liyasilu biha ila sa'adatihim fid dunya wal akhirah.
Yang dimaksud dengan kitab yang kita diminta untuk beriman kepadanya adalah buku-buku, catatan-catatan yang Allah turunkan kepada Rasul-Rasulnya. Lihat ini ya, yang Allah turunkan kepada Rasul-Rasulnya. Apa fungsinya? Pertama di sini saya ulangi, kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Ini pertama. Apa fungsinya? Fungsinya sebagai rahmat dari Allah untuk makhluknya dan sebagai hidayah bagi mereka semuanya. Dua itu fungsinya. Yang ketiga, liyasilu biha ila sa'adatihim fid dunya wal akhirah, dan ini juga masuk fungsi agar mereka bisa sampai kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Berarti dari pengertian kitab ada dua unsur yang bisa kita ambil menurut Ibnu Utsaimin. Unsur pertama, sesuatu yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Unsur kedua, fungsi kitab itu sendiri. Kitab itu apa? Kitab itu adalah catatan-catatan, buku-buku yang Allah turunkan kepada Rasul-Rasulnya agar sebagai bentuk rahmat dan hidayah dari Allah untuk makhluk-makhluknya, agar mereka semua bahagia di dunia dan juga di akhirat. Bapak Ibu, kita tahu bahwasanya kitab yang kita dapat informasinya dari Al-Quran berapa jumlahnya? Kitab 4. 1 Zabur, 2 Taurat, 3 Injil, 4 Al-Quran. Tambah, tapi bukan kitab tapi suhuf. Ada suhuf Ibrahim, lembaran-lembaran milik Nabi Ibrahim. Dan yang kedua suhuf Musa. Gimana itu akhir surat sampai semalam 3 fi suhufi Ibrahim wa Musa. Ada suhuf Ibrahim, ada lembaran-lembaran Ibrahim, dan ada lembaran-lembaran Nabi Musa. Ternyata Bapak Ibu, Imam atau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau menyampaikan dalam kitab beliau yang lain, wa nu'min bi anna Allah Ta'ala anzala ala rusulihi kutuban. Kita beriman bahwasanya Allah menurunkan kepada Rasul-Rasulnya kitab-kitab. Wa anna kulla rasulin ma'ahu kitab. Nah ini poin penting, bahwasanya semua dan setiap Rasul mereka memiliki kitab. Dan jumlah Rasul, jumlahnya ada berapa? Yang kita tahu 25. Tapi kitab yang diinformasikan oleh Allah jumlahnya cuma 4. Berarti seakan-akan Rasul jumlahnya 25, tapi kitab yang Allah informasikan hanya cuma 4. Bukan berarti kitab yang Allah turunkan hanya 4. Sebagaimana jumlah Rasul itu 25, bukan berarti Rasul itu jumlahnya cuma 25. Sebagaimana kita tahu dulu malaikat itu nama-namanya adalah ABCDE, tadi sudah saya sebutkan. Anggap aja berapa tadi, 10 atau berapa, saya nggak ngitung, misalkan 10, maka bukan berarti jumlah malaikat itu hanya ada 10. Saya ulangi lagi, sebagaimana Rasul yang kita tahu jumlahnya 25, bukan berarti Rasul itu jumlahnya hanya 25. Sebagaimana malaikat yang mungkin kita tahu jumlahnya namanya ada 10, bukan berarti jumlah malaikat itu hanya 10. Dan juga sebagaimana kita tahu bahwasanya kitab itu jumlahnya ada 4, bukan berarti kitab itu jumlahnya hanya ada 4. Dari sini kita akan sebutkan 2 ayat yang menunjukkan bahwasanya setiap Rasul mereka diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap Rasul mereka diberikan kitab oleh Allah. Berarti kalau setiap Rasul mereka punya kitab, jumlah kitab bukan hanya ada 4, tapi Allah hanya menginformasikan 4 saja kepada kita: Taurat, Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Contoh, ayat pertama Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 25. Allah Ta'ala berfirman, laqad arsalna rusulana bil bayyinat, dan kami telah mengutus utusan-utusan kami dengan membawa penjelasan.
wa anzalna ma'ahumul kitab, dan kami turunkan kitab bersama dengan rasul-rasul itu. Berarti setiap rasul punya kitab. Ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, kanan nasu ummatan wahidatan. Dulu manusia itu satu umat, agamanya satu. Habis itu berselisih karena adanya kesyirikan dan lain sebagainya. Akhirnya mereka ada yang kafir, ada yang mukmin, ada yang musyrik. Tapi dulunya satu, agamanya Islam. Faba'athallahu nabiyyina mubashshirina wa mundhirin. Ketika sudah berselisih, muncul kesyirikan awal mula di zaman Nabi Nuh alaihissalam, maka Allah utus para nabi dan Allah utus para rasul. Tugasnya apa? Mubashshirina wa mundhirin. Mereka memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Wa anzala ma'ahumul kitab, dan kami dan dia Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab bersama setiap para rasul. Maka Ibnu Utsaimin mengatakan wa anna kullu rasulin ma'ahu kitab. Sesungguhnya setiap rasul mereka punya kitab. Ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, wasyawahid, dikata beliau, fanu'min bi anna ma'akulli rasul kitab. Kita beriman bahwasanya setiap rasul punya kitab. Wasyawahid fi hadza katsira, yang menunjukkan dan menguatkan hal ini banyak dalam Al-Qur'an. Yang menunjukkan bahwasanya setiap rasul itu punya kitab banyak. Di antaranya, anna kulla rasulin lahu ummatun khassah. Setiap rasul itu punya umat khusus. Setiap rasul punya khusus, umat khusus. Yang Allah turunkan kepada umat ini kitab khusus yang isinya syariat-syariat khusus untuk umat-umat mereka. Bukankah kita tahu bahwasanya syariat Nabi Musa berbeda dengan syariat Nabi Muhammad SAW? Kita pun tahu syariat Nabi Ibrahim berbeda dengan syariat Nabi Isa alaihissalam. Syariat Nabi Daud berbeda dengan syariat Nabi Sulaiman misalkan. Karena setiap rasul mereka memiliki syariat yang macam berbeda-beda, tapi intinya sama, intinya adalah menyembah Allah Ta'ala saja. Allah Ta'ala berfirman surat Al-Ma'idah ayat 48. Allah Ta'ala berfirman, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Allah Ta'ala menyampaikan, di setiap rasul kami berikan kepada kalian syariat tertentu. Berarti syariat para rasul itu berbeda-beda. Dan karena syariat rasul itu berbeda-beda, maka Allah turunkan kitab yang berisi syariat-syariat tersebut. Maka setiap rasul mereka memiliki kitab tersendiri. Maka inti dari apa yang saya sampaikan, bahwasanya sebagaimana malaikat yang kita tahu jumlahnya sekian, bukan berarti jumlahnya hanya sekian. Sebagaimana kita tahu jumlah nabi ada 25, maka bukan berarti jumlah nabi hanya 25. Maka sebagaimana kita tahu bahwa jumlah kitab itu ada 4, bukan berarti kitab itu jumlahnya hanya ada 4 saja. Sudah ada sama? Oke, alhamdulillah pas. Insya Allah kita akan sampaikan bahwa setiap kitab yang Allah turunkan, baik itu Zabur, baik itu Taurat, baik itu Injil, baik itu Al-Quran, tujuannya satu, yaitu memberikan hidayah kepada manusia. Dan kemudian nanti kita akan sampaikan tidak ada kitab pedoman yang lebih layak untuk kita pegang kecuali adalah Al-Quran. Saya sebutkan sedikit, suatu ketika disebutkan oleh riwayat bahwasanya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu pernah memegang di tangannya beberapa lembaran Taurat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari hadis Jabir bin Abdillah. Jabir bin Abdillah cerita bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat di tangan Umar ada lembaran Taurat. Apa yang respon Nabi Muhammad saat itu? Apa respon Nabi Muhammad ketika melihat Umar di tangannya ada lembaran Taurat? Apa yang menjadi respon Nabi Muhammad? Faghadiba alaihi salatu wassalam. Nabi Muhammad marah. Nabi Muhammad marah. Kenapa? La yukin an yujad ahda minal Quran. Tidak ada yang lebih memberikan petunjuk yang lebih baik kecuali hanya Al-Quran. Seandainya Umar bin Khattab
yang dipegang adalah Taurat, anggap aja itu benar. Tapi Nabi Muhammad SAW tetap marah karena saat itu tidak ada yang lebih berhak dan lebih memberikan petunjuk kecuali hanya Al-Quran. Lalu bagaimana kalau sekarang kita lebih memilih pegangan pedoman selain Taurat, selain Injil, padahal Taurat aja Nabi Muhammad SAW marah. Insya Allah hal ini akan sampaikan pada pertemuan yang akan datang pada Jumat depan insya Allah biidznillah ta'ala. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.